Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah Allah SWT mudahkan kepada kita untuk kembali belajar, dan memang kehidupan manusia harus diisi dengan belajar, karena belajar itu menjadikan kehidupan manusia itu senantiasa segar ya. Dan belajar di situ adalah belajar ilmu agama, karena akan mendatangkan pahala, ketenangan jiwa, dan juga kebaikan-kebaikan yang lainnya ya. Dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, karena manfaatnya jauh lebih besar. Manfaatnya jauh lebih besar. Jadi kalau misalnya di satu negara ada ahli teknologi, satu ini bisa mungkin untuk seluruh negara, yang lainnya ngikut ya, ngikut atas pengembangannya. Ahli ekonomi yang lainnya ngikut, ahli kesehatan yang lainnya ngikut. Tapi kalau agama, misalnya di satu tempat ada ahli agama, ahli sholat, amal soleh yang lainnya, kemudian yang lainnya merasa nggak perlu sholat, nggak perlu beribadah karena sudah ada yang ahli ibadah, merasa sudah terwakili, maka berdosa. Maka apa? Berdosa ya. Seorang master di bidang kesehatan atau dokter, dia mungkin cuma lihat-lihat aja pasien ya, atau master di bidang yang lain, cuman lihat ya, lihat, oh ini udah betul, ini belum betul, ini diperbaiki, bisa. Tapi kalau misalnya master dalam bidang agama, oh kamu belum sholat ya, ini bacanya belum benar, sementara dia sendiri nggak sholat, nggak beramal soleh, dia berdosa. Jadi agama ini memang sifatnya adalah apa? Pribadi. Makanya Allah SWT mengatakan wa'atasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah semuanya. Maksudnya nggak dibeda-bedakan, ini yang pintar, ini yang sedang, ini yang bodoh, ini yang ningrat, ini yang jelata. Kalau yang sudah pintar berarti sudah bebas, nggak beramal, yang bodoh harus banyak beramal. Tidak ya. Bahkan orang yang paling baiknya Rasulullah justru paling banyak ibadahnya dan paling banyak belajarnya ya. Alhamdulillah, dalam kesempatan kita kali ini kita akan ya belajar tafsir ya. Tafsir di sini sebenarnya tafsir sudah matang. Sudah matang ya, kita istifadah namanya. Istifadah dari buku-buku tafsir. Istifadah itu artinya kita ambil faidah, ambil manfaat, ambil keuntungan dari para ulama yang telah menulis tafsiran-tafsiran tentang Al-Quran di dalam kitab-kitab mereka. Kita tinggal baca, tinggal apa? Membaca, tinggal membandingkan. Berarti lebih banyak kepada studi literatur ya. Studi literatur yaitu dhabtul kutub. Dhabtul kutub yaitu neliti buku gitu. Sebelum kita mulai ya, dalam ya, tadi istifadah tentang masalah tafsir, yaitu kita mempelajari tafsir dan kita pilih surat Al-Fatihah ya. Jadi kita langsung ke intinya ya, karena ada ilmu penghantar tafsir namanya muqaddimah ya. Muqaddimatu tafsir, penghantar ilmu tafsir atau kaidah-kaidah bagaimana penafsiran. Itu bukunya namanya apa? Muqaddimatu tafsir, karya Ibnu Taimiyah. Kemudian ada juga yang istilahnya disederhanakan, punya Syekh Utsaimin, namanya Usulu Tafsir. Namanya apa? Usulu Tafsir. Ini penting sebenarnya, orang yang mau masuk dunia tafsir belajar itu dulu ya. Tapi kita nggak belajar itu dulu, langsung ke tafsirnya udah mateng ya. Ya ada plus minusnya. Kalau yang belajar muqaddimah berarti nanti dia memang disiapkan untuk mungkin menekuni dunia tafsir ya, muqaddimah tadi, pendahuluan ya.
Tapi kalau matang-matang kayak gini cuma ambil faidah. Oh, begini. Kita pilih surat Al-Fatihah. Sebelum kita baca, ada yang terjemahannya. Masudin? Ya. Masudin dibaca, Masudin. Baca suratnya, baca terjemahannya gitu. Nanti buat perbandingan, ya. Buat apa? Perbandingan yang di sini nih. Ini ada 3 tafsir berarti di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca terjemahannya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik dari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jazakumullah khairan kepada Mas Udin yang sudah membaca terjemahan. Itu tadi namanya terjemahan. Kita mencoba membaca ya. Jadi di dalam buku-buku tafsir itu nggak ada yang sama. Ya, sebenarnya tafsir yang sudah paling bagus itu aslinya tafsir Ibnu Katsir. Jadi tafsir Ibnu Katsir itu sebenarnya ringkasan dari kitab-kitab tafsir. Dari kitab-kitab tafsir diringkas. Jadi tafsir Ibnu Katsir. Cuman ternyata tafsir Ibnu Katsir itu masih dianggap terlalu tebal. Nah, kemudian diringkas lagi. Ya. Kemudian ada juga ya banyak yang mengomentari yang punya As-Sa'di, itu disebut juga dengan tafsir As-Sa'di. Banyak yang mengomentari ya dari tafsir As-Sa'di itu adalah terjemahan. Terjemahan itu artinya penjelasan. Ya, penjelasan. Ya. Nah, di hadapan anak ini di sini tadi saya ngedownload tentang tafsir Ibnu Katsir surat Al-Fatihah. Kemudian juga ini yang lebih ringkas. Namanya Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Kemudian ini tafsir As-Sa'di. Dan ada buku tafsir lagi di rumah itu namanya Tafsir Muyassar. Juga ada tafsir lagi namanya Zubdatut Tafsir. Ya, Zubdatut Tafsir. Ya, dan beberapa tafsir-tafsir yang lainnya. Memang tergantung penulisnya atau ulamanya. Ya. Ada tafsir yang bertalian dengan usul fikih namanya Adwaul Bayan, itu punya Al-Imam Asy-Syinkiti. Ya, segini satu ini, Adwaul Bayan. Ya. Punya Al-Imam Asy-Syinkiti. Masing-masing ada sisi penekanannya. Sisi apa? Penekanannya ya, ada penekanannya. Kalau kita lihat dari tafsirnya As-Sa'di ini, beliau menjelaskan termasuk di dalamnya kaidah-kaidah yang ada pada Ahlussunnah di dalam misalnya asma wa sifat. Kita baca saja ya. Kita baca sini aja ya, yang mana ya? Yang ini aja dulu, As-Sa'di.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kata beliau, kalau secara arti Bismillahirrahmanirrahim artinya ya dengan menyebut nama Allah. Ini penjelasannya dari As-Sa'di. Bismillah itu maksudnya aku memulai dengan seluruh dari nama Allah. Jadi aku memulai dengan seluruh nama Allah. Jadi Bismillah artinya aku memulai dengan menyebut nama Allah. Nah, ini di sini dikatakan seluruh, bayangkan. Padahal di sini cuma apa? Satu, Bismillah. Tapi di sini dikatakan semuanya. Alasan beliau karena kata ism ini bentuk mufrad yang disandarkan kepada seluruh nama-nama Allah yang husna. Paham sampai sini? Jadi nama Allah kan banyak sekali, ya kan? Nama Allah banyak sekali. Ya. Jumlah pastinya kita nggak tahu. Jumlah pastinya kita nggak tahu. Tapi umumnya orang mengatakan nama Allah ada berapa? 99. Ya, yang di Quran terjemahan yang tepat dan sebagainya itu kalau diteliti oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu yang sahih 88 dari hadis itu. Nah, kalau di buku Guru Ana itu beliau menyebutkan ada 113 nama Allah dengan dalil Al-Quran ataupun hadis. Itu sebatas yang kita ketahui. Tapi apakah terbatas dengan itu? Jawabnya tidak, karena ada sebuah doa, potongannya saja biar ringkas. Rasulullah SAW mengatakan, "Au ista'tharta fi ilmil ghaibi indaka." Ya Allah, aku berdoa dengan seluruh nama yang engkau ajarkan engkau turunkan dalam Al-Quran atau engkau ajarkan kepada Rasulnya, atau ista'tharta fi ilmi ghaibi indak, dan aku juga mohon kepadamu dengan seluruh nama yang engkau khususkan di dalam ilmu ghaibmu. Jadi di sini ada nama-nama yang memang tidak diberitahukan, tentunya dengan hikmah yang besar dan kasih sayang Allah yang besar. Dan ada nama-nama yang diberitahu, yang berdasarkan dalil di dalam buku saya itu ada 113. Kalau yang di umumnya 99 nama. Yang paling terkenal 99 nama itu merupakan Asmaul Husna. Tetapi diteliti yang sahih cuma 88 oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apakah terbatas pada 113? Tidak. Karena di dalam doa tadi, dan aku mohon kepadamu ya dengan seluruh namamu, tadi sudah disebutkan, dan nama-namamu yang engkau khususkan di dalam ilmu ghaibmu. Di sini ada kandungan yang luar biasa besar yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di di dalam tafsir beliau. Tatkala seseorang mengucapkan bismillah, malah di sini cuma pakai apa? Satu lafaz, bismi. Tapi maknanya dengan seluruh nama Allah. Berarti kata-kata bismillah ini adalah kata-kata yang sangat apa? Agung. Dan keagungan tentang mana tadi bismillah itu bagi mereka yang paham. Bagi mereka yang apa? Paham. Makanya di sini penting kita belajar. Nah, berikutnya sekarang bismillah berarti baru menggunakan kata bismi. Sekarang lafaz Allah. Ya, lafaz Allah itu adalah ma'luh. Ya, lafaz Allah maksudnya adalah ma'luh, yaitu apa? Ma'bud. Ma'bud artinya adalah zat yang berhak diberikan padanya ibadah. Jadi ma'luh artinya, ma'luh itu artinya yang dituhankan. Yang dituhankan itu artinya yang berhak diberikan padanya peribadatan. Jadi zat yang memiliki sifat-sifat ketuhanan itulah
zat yang berhak diberikan padanya peribadatan. Ya, diberikan padanya apa? Peribadatan. Yang memiliki sifat ketuhanan tentunya dia yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, menjaga. Dia mampu berdiri sendiri tanpa bantuan istri, anak, ataupun siapapun. Dan semuanya butuh kepadanya karena dia adalah Allah. Maksudnya karena dia adalah Tuhan. Ya, Tuhan dan yang dipertuhankan. Dan yang Tuhan dan yang dipertuhankan harus memiliki sifat-sifat seperti ini. Kalau dia tidak memiliki sifat-sifat seperti ini, berarti dia kehilangan dari sifat-sifat apa? Ketuhanan. Tatkala hilang daripadanya sifat-sifat ketuhanan, maka dia tidak berhak diberikan padanya apa? Ibadah. Ya, Masya Allah ya, luar biasa pembahasannya. Maksudnya perdebatan masalah teologi intinya sebenarnya masalah seperti ini. Perdebatan. Makanya ya, Islam sering dikatakan monoteisme ya, yaitu berketuhanan satu. Tidak, ya tidak, yang lainnya nggak ada. Tauhid sudah. Sudah ya, di sini coba kita lihat di penjelasan di sini ya sedikit biar untuk perbandingan. Di dalam tafsir Al-Baghawi ya, Bismillah ba kata beliau adalah adatun, apa ini mata saya kurang jelas ini. Adatun takhtassu ma ba'daha. Jadi Bismillah ini di sini beliau mengatakan huruf ba di sini adalah huruf yang memang dikhususkan untuk kata setelahnya. Seperti misalnya kata min. Min itu kan untuk kata setelahnya. Ya, min gombong misalnya, dari gombong. Min puring misalnya, dari puring. Min hadid, terbuat dari besi, ya kan? Min khosyab, terbuat dari apa? Kayu. Kemudian min zahab misalnya, terbuat dari emas misalnya. Min mesti ada kata setelahnya. Seperti kata ba di sini untuk kata setelahnya, begitu. Ini penjelasan dari Baghawi. Ada sedikit perbedaan ya. Sedikit perbedaan dengan As-Sa'di di dalam cara masuknya menjelaskan. Kita lanjut lagi. Wal muta'alliq al-ba mahdzuf lidalalah al-kalam alaih. Takdiruhu abda'u bi ismillah. Jadi kata ba di sini itu bergandengan dengan kata-kata yang ya, yang menunjukkan atau kata-kata yang mahdzuf yang menunjukkan lidalalah kalam alaih, yang menunjukkan ucapan yang akan diucapkannya. Contohnya misalnya dengan kata bismillah itu artinya abda'u bismillah. Jadi tatkala seseorang mengucapkan bismillah artinya adalah aku memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah. Jadi di situ ada kata misalnya bismillah, berarti bismillah aku menyebut nama Allah, aku akan apa? Minum. Dan seterusnya lah, aku akan membaca dan seterusnya. Bismillah. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Kemudian lafzul jalalah Allah. Nih, di sini ada pembahasan lafzul jalalah Allah. Huwa ismun alamun khasun lillahi azza wa jalla. Jadi di sini ya ada tambahan ilmu ya dari Imam Baghawi. Jadi lafzul jalalah Allah yaitu lafaz Allah, kata beliau ini adalah alam. Alam itu nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia tidak boleh memiliki nama atau diberi nama dengan nama ini. Misalnya diberi nama apa? Allah. Atau diberi nama Ar-Rahman, atau diberi nama Ar-Rahim. Ini tidak boleh. Ya. Ada nama misalnya Allah adalah Latif. Manusia diberi nama Latif boleh. Ya. Tentu nama Latif yang ada pada manusia dengan nama Latif yang ada pada Allah berbeda. Ya. Yang diberi nama juga beda. Kemudian tambahan dari banyaknya nama Allah SWT itu bukan menunjukkan
banyaknya jumlah zatnya. Karena nanti orang musyrikin loh, nama Allah banyak, berarti kan zatnya banyak, berarti Allah banyak. Tidak. Tetapi di sini menunjukkan apa? Sifat. Ya, sifat dan keagungan yang ada pada Allah SWT, dan menunjukkan satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sini Allah ini adalah nama khusus ya untuk Allah SWT. Wa huwa min aliha ilahatan. Jadi kata Allah ini berasal dari kata aliha ya'lahu ilahatan. Mananya abida ya'budu ibadatan. Aliha ya'lahu ilahatan maksudnya adalah ya yang diibadahi. Jadi yang dituhankan itu adalah yang diibadahi. Ya. Artinya annahu mustahiqun lil ibadah duna ghairihi. Yaitu dia Allah adalah zat yang berhak untuk diberikan padanya ibadah, dan yang lainnya tidak berhak diberikan padanya ibadah. Jadi kalau ada orang memberikan ibadah kepada selain Allah itu tidak berhak diberikan padanya apa? Ibadah. Kenapa? Nah ini. Selain Allah SWT tidak diberikan padanya, tidak berhak diberikan padanya ibadah. Kenapa? Ya seperti penjelasan pertama tadi, karena tidak memiliki kesempurnaan dari sifat-sifat apa? Ketuhanan. Kenapa selain Allah SWT tidak berhak untuk dipertuhankan? Artinya tidak berhak untuk diberikan padanya ibadah, karena tidak memiliki kesempurnaan dari sifat-sifat apa? Ketuhanan. Jadi yang namanya Tuhan dia tidak butuh dengan yang lainnya, sedangkan yang lainnya butuh kepada Allah. Ada kemarin kita bahas tentang bab syafaat. Ya, bab apa? Syafaat. Pembahasan syafaat kurang lebih sudah tahulah. Sekarang inti dari syafaat itu apa? Inti dari syafaat itu adalah menunjukkan keesaan dan kesendiriannya Allah sebagai Tuhan atau sebagai sesembahan. Ya. Sehingga tatkala ada orang meminta syafaat kepada selain Allah, itu tertolak. Adapun Nabi Muhammad SAW bisa memberikan syafaat. Ya, pertama tadi syafaat menunjukkan apa? Ketuhanan Allah. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah. Satu ini bab syafaat. Yang kedua, tatkala Allah SWT memberikan kepada nabinya kesempatan untuk memberikan syafaat, yang pertama ini ya, ini ditunjuk dari sisi hitungan terhadap nabinya sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada nabinya. Ya, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya. Ya. Yang kedua sebagai bentuk pemeliharaan Allah kepada nabinya. Begitu. Jadi mutlak syafaat itu milik siapa? Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan syafaat kecuali kepada yang diridhoinya. Dan Allah menyatakan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada siapapun kecuali setelah izin dari Allah. Pada peristiwa itu semuanya tertunduk, termasuk Rasulullah SAW. Yang lainnya juga tertunduk. Yang pertama kali diajak bicara oleh Allah adalah Nabi kita Muhammad SAW dengan mengatakan irfa, angkat kepalamu. Irfa roksak, angkat kepalamu. Ishfa tushaffa. Setelah itu Nabi kita Muhammad SAW mengangkat kepalanya, kemudian meminta syafaat, kemudian syafaat itu diberikan oleh Allah kepada nabinya sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada nabinya. Ini yang disebut dengan maqam mahmuda. Disebut dengan apa? Maqam mahmuda, kedudukan yang mulia. Nah, kedudukan yang mulia di sini adalah kedudukan yang betul-betul mulia dan mutlak ini. Karena apa? Semuanya tertunduk. Semuanya tidak ada yang memiliki kekuasaan kecuali Allah. Dan Allah memberikan pemuliaan kepada satu orang, namanya Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di zaman kita ini ada orang mulia tetap orang bisa mulia mutlak. Ya enggak? Entah benar tangga beritanya tentang kaum muslimin Kashmir yang dipenggal kayak gitu. Apakah orang Hindu Kashmir ini kemudian nyaman-nyaman begitu saja? Kalau menurut saya enggak. Akan ada embargo ekonomi, akan ada tekanan dan sebagainya. Di dunia ini nggak bisa. Pokoknya di dunia ini orang mau kayak saya bebas, nggak bisa bebas. Ya, Firaun, Korun, Namrud dan sebagainya pingin bebas, nggak bisa bebas. Ya, karena ya memang ada apa? Ada kekuasaan di selain mereka, yaitu kekuasaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, di waktu itu yang diberi peluang ini hanya Nabi kita Muhammad SAW. Makanya beliau mendapat maqam mahmudah. Ini sudah dalam masalah syafaat, kemudian dalam masalah hidayah taufik. Di situ menunjukkan semuanya keperkasaan, keagungan dan kemuliaan Allah sebagai Tuhan yang berhak padanya diberikan ibadah. Padahal tembe bahas bismillah. Mulane jan sering ngomong bismillah tapi ana ora mudeng dadi khasiate ora ampuh gitu. Tetap yakin, jadi ngaruh ya, jadi ngaruh ya. Ngaruh. Kita lanjutkan lagi ya, di sini baru kata bismillah nanti Berikutnya di sini Ar-Rahman. Nah, ini ada beda nih dengan yang di As-Sa'di ini. Ya bismillah kemudian Ar-Rahman. Ya bismillahirrahmanirrahim lah ya. Sekarang beliau mengatakan Ar-Rahman. Ar-Rahman tadi di terjemahan debat gimana? Coba bismillah dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berarti Ar-Rahman dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Di sini di dalam tafsir Al-Baghawi dia tidak mengatakan Ar-Rahman ini sebagai pengasih, tidak. Tetapi beliau mengatakan begini. Ar-Rahman bimakna Ar-Razzaq fid dunya. Ya. Ar-Rahman adalah semakna dengan Ar-Razzaq. Ar-Razzaq yaitu zat yang Maha pemberi rizki. Ya, pemberi apa? Rizki. Bisa nyopet rezeki apa bukan rezeki? Bingung. Bisa nyopet loh. Bisa nyopet, bisa ngibulin, ya kan? Bisa rayuan gombal, bisa manipulasi, bisa rizki atau bukan rizki? Rezeki copet. Ana maning takonane Jepang. Rezeki atau bukan rezeki? Rezeki. Rezeki, tapi itu haram. Ya. Haram. Jadi ada sebuah nasihat ya, kayaknya nih tadi siapa ya? Bin Bas atau siapa? Kayaknya saya Bin Bas ya, apa Ibnu Taimiyah. Jadi kalian jangan pernah berhenti berdoa. Ya. Betapapun banyaknya dosa kalian ataupun kekurangan kalian. Karena iblis saja pernah berdoa kepada Allah minta ditangguhkan usianya, nggak mati sampai nanti hari kiamat karena mau menyesatkan seluruhnya. Oleh Allah SWT dikabulkan. Padahal itu apa? Iblis. Dan mintanya minta yang paling kurang ajar. Iblis itu mbahnya siapa ya? Mbahnya jin. Nah, kalau Adam mbahnya siapa? Manusia. Yang menyesatkan jin siapa? Iblis. Jadi iblis menyesatkan anak cucunya. Sekarang yang menyesatkan anak cucu Adam siapa? Iblis pada baik. Biang kerok donga dikabulna. Masya Allah. Makanya kalau kita minta jangan yang haram ya. Minta. Ngerti kabulna berbahaya. Ya Allah izinkan saya untuk mendapatkan istri teman saya. Oh jangan. Astagfirullah. Jangan yang halal loh, yang halal. Jangan ngawur ya. Jangan ngawur. Kita lanjut. Jadi Ar-Rahman di sini artinya adalah Ar-Razzaq. Makanya tadi mirip sebenarnya artinya ya, yang Maha apa? Pengasih. Yang Maha apa?
pengasih. Makanya minta yang halal. Ya, minta yang halal, jangan sampai minta yang haram. Bismillah. Ar-Razzaq, zat yang maha pengasih, ya, maha pemberi rizki. Ar-Razzaq. Bimana Ar-Razzaq fid dunya wa huwa alamun wa huwa alal umum likafatil khalqi. Jadi Allah SWT zat yang maha memberi rezeki alal umum, secara umum. Jadi semuanya secara umum. Likafatil khalqi, bagi seluruh makhluknya. Tadi di terjemahan depan itu maha pengasih. Kemudian Ar-Rahim umumnya maha penyayang. Di sini diartikan bimakna al-afi fil akhirah. Zat yang maha memaafkan di akhirat. Jadi Ar-Rahman ini di dunia, Ar-Rahim nanti untuk memaafkan di akhirat. Tembe krungu mbok. Nah, pokoknya nggak tambah ngaji tambah bisa membuktikan ya kata-kata, maaf ini ya, katak dalam tempurung. Jadi apa? Enggak. Jadi memang masya Allah dunia ilmu itu luas sekali gitu loh. Dunia ilmu luas sekali. Jadi kadang kan kita bingung definisi katak dalam tempurung itu apa sih gitu ya. Ternyata tatkala menelusuri dunia ilmu, di situ kita seakan-akan orang yang ya mungkin buta kemudian masuk ruangan yang belum pernah kita lewati dan seterusnya. Masya Allah. Makanya kan kata Al-Imam Syaukani, ya, orang mencari ilmu ada berapa tingkatan? 3. Ya. Thalabul ilmi ala thalathati ashbarin. Orang mencari ilmu ada 3 jengkalan. Ya. Man dakhala fi syibril awal takabbara. Barang siapa yang masuk pada jengkalan pertama, pada level pertama, pada strata pertama, takabbara, sombong. Wa man dakhala fi syibri tsani tawadhu'a. Belajar mungkin 10 tahun, 12 tahun misalnya, ya, mulai temungkul. Ya. Kemudian yang ketiga, wa man dakhala fi syibri tsalits, barang siapa yang masuk pada jengkalan ketiga, alimun annahu lam ya'lam. Dia baru tahu kalau dia belum tahu, baru ketahuan. Tambah sukar dideteksi lagi. Jadi orang-orang yang alim, orang-orang yang solih itu tambah sukar deteksi. Ya, makanya saya ada faidah dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Jadi kalau ada orang ngomong seperti ini, misalnya ini adalah seorang yang alim yang macam-macam disebut kebaikannya, justru ini tanda-tanda orang ini menyimpang dari sunnah gitu. Justru menyimpang dari apa? Sunnah. Karena orang-orang yang betul-betul sunnah malah justru nggak seperti itu gitu. Dan tatkala dipuji juga dia nggak mau. Dan itu menjadi fitrah. Jadi kalau orang tambah baik, yang dirasa tambah banyak dosa. Ya. Kalau orang tambah ilmu, yang dirasa dia tambah banyak apa? Bodoh. Nanti kan kadang mungkin si ngaji bingung nyung ngaji seprana-seprene jeneng ora tambah ilmune si bodoh baik. Tapi tatkala dia nanti berpindah tempat, berpindah lingkungan, dia nyelengi gitu. Ih, ki jeneng salate salah, jeneng ki ngartek naik beda, jeneng gitu loh. Ih, jeneng kayak ya aneh teman. Ini berarti masuk ini. Iya. Kita lanjut. Jadi di sini ya dijelaskan bahwasanya Ar-Rahim itu kedudukannya seperti Al-Mu'afi fil akhirah, yaitu zat yang maha memaafkan di akhirah. Lil mu'minin alal khusus, bagi kaum mukminin secara khusus. Gitu. Nanti di sini ada perbedaan lagi dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Cuman kita ingin lihat ya apa yang ada pada Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi dan apa yang ada pada As-Sa'di ini tidak ada pada ya atau Ibnu Katsir. Ibnu Katsir lebih luas lagi, ya, lebih luas lagi. Jadi kalau menurut ya penjelasan mereka-mereka yang telah belajar tafsir Ibnu Katsir ini lebih banyak ya ringkasan kemudian disuguhkan. Nah, kalau kayak tafsir As-Sa'di ini kan lebih banyak menjelaskan misalnya ini prinsip-prinsip dari prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, tapi dibahas secara pembahasan di tafsirnya itu.
Tapi di sini sebenarnya muatan-muatan kaidah sebenarnya. Muatan-muatan kaidah, muatan-muatan fikih. Ya, makanya kalau orang belajar tafsir, kemudian muatan-muatannya ini belum komplit, biasanya nanti akan mengalami apa? Kesulitan. Karena di situ kan akan ada kaidah masalah fikih, kaidah tafsir, kaidah asma wa sifat, kadang juga dari sisi bahasa, kemudian juga kadang usul fikih. Masya Allah. Jadi di dalam ilmu kitab tafsir seperti ini banyak ilmu yang masuk di dalamnya. Kita lihat sekarang dari penjelasan tafsir Ibnu Katsir. Ya, di sini coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan ya, yuqalu laha al-Fatihah. Jadi ini beliau ada mukadimahnya dari surat yang pertama kita baca. Beliau mengatakan surat ini ada yang mengatakan dengan surat Al-Fatihah. Maksudnya adalah Fatihatul Kitab, yaitu pembuka kitab. Dan dengan surat Al-Fatihah tersebut, kata beliau, dibuka bacaan pada setiap sholat. Jadi kenapa dinamakan Al-Fatihah? Karena sebagai pembuka, dan juga sebagai pembuka tatkala kita mau sholat. Surat Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Kitab. Surat Al-Fatihah juga disebut dengan apa? Ummul Kitab. Menurut siapa? Menurut jumhur. Ya, menurut jumhur maksudnya, jadi Ibnu Katsir pun ini berdasarkan apa? Literatur tulisan. Kalau zaman sekarang katanya browsing ya, berselancar. Jadi dunia berselancar itu sudah didahului oleh para ulama zaman dulu sebelum mengenal masyarakat di dunia kita ini yang namanya Mbah Google. Yang namanya Mbah apa? Mbah Google. Jadi sebelum ada Mbah Google, para ulama ini sudah berselancar ilmu. Loh, kok kita belum berselancar? Ya mungkin karena belum aja ya. Tapi kan kalau pakai mancung waktu kecil kan sudah biasa berselancar ya. Iya kan? Ini belancar ilmu maksudnya seperti itu. Nah, sudah ya. Jadi di sini ya, beliau mengatakan ini menurut jumhur. Lah kadang ini ulama-ulama setelah Ibnu Katsir ini kan mengatakan yang menafsirkan surat Al-Fatihah ini katanya jumhur. Itu nanti diteliti apa benar jumhur gitu. Jadi orang-orang ulama setelahnya itu meneliti, benar nggak dari jumhur? Teliti. Kalau benar nanti dikatakan benar, kalau tidak, ini dalam masalah ini ada hal yang kurang pas karena tidak semua berpendapat itu, tetapi disebutkan ini gitu. Masya Allah ya, ada penelitian lagi nih. Tapi ya lumayan lah, tekan Ibnu Katsir lumayan, wis. Kita lanjutkan, ini menurut jumhur. Wa qarrahu Anas. Coba. Anas, maksudnya Anas bin Malik, itu mengistilahkan surat Al-Fatihah dengan Ummul Kitab, itu nggak suka. Anas bin Malik itu nggak suka kalau surat Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab ini. Wal Hasan, ya. Imam Hasan al-Basri juga nggak suka. Wa Ibnu Sirin juga nggak suka, ulama dari kalangan tabi'in. Ya, karraha, beliau tidak suka tasmiyat bidzalik, pemberian nama dengan nama Ummul Kitab. Masya Allah, gedene jeneng bae padu ya. Ini gimana kalau ngadepin ilmu-ilmu kayak gini, Pak Kim? Jeneng gedene kayak gue, Bang. Asabul mas'ali 7 ayat dibaca berulang-ulang. Ki urung kondisi, iki lagi dibahas. Jeneng ana sing ki jeneng detail temen manfaatnya nggo ngapa. Lah ini namanya kekayaan. Sehingga coba ya, orang kalau nggak ngaji mesti nih secara umum nih sing diburu apa? Dunia. Ya, maaf ya, wis dunia wis dan sebagainya. Kadang kepengen maaf, kadang istri ya kan. Istri wedi karo sing wadon, akhirnya bingung. Akhirnya ya hobi bingung mungkin dari paling jabatan. Tapi dengan ilmu dia terus bisa ada kesinambungan. Kalau enggak ya mumet gitu loh. Jadi nang dunia ki kayak gini. Jadi tatkala orang pengen jadi soleh ya memang harus ngaji. Kalau enggak ngaji ya mentok lah. Dunia ya kayak gue tok. Wis ndek mobil siji ya kepengen lo, loro ya dan seterusnya. Wis jadi pangkat iki ya kepengen munggah maning gitu loh. Lah, itu umumnya kayak gitu. Akhirnya normal kayak gitu itu. Ya, makanya di masa kita ini, kalau kita amati, ya ada satu
jenis usaha yang kok kayaknya laris terus gitu ya, namanya kuliner, ya kan? Kenapa? Karena penasaran. Golak wis tahu, geblek wis tahu, terus ya muncul anak